Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Alaska yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Caleb. Dengan judul, Mengapa Caleb Tersenyum? Caleb memutuskan untuk memimpin ibadah singkat di kabinnya di Camp Polaris, Alaska. Itu adalah hari kedua perkemahan dan keenam anak laki-laki di bawah pengawasannya sebagai konselor camp lelah setelah seharian beraktivitas. Sebelum Caleb memulai, salah seorang anak laki-laki itu tertidur. Dia menderita gejala menarik diri karena mengunyah tembakau. Sejumlah anak-anak penduduk asli Alaska di perkemahan musim panas Gereja Masih Advent hari ke-7 kecanduan mengunyah tembakau dan mereka menderita penghentian nikotin selama beberapa hari pertama perkemahan. Saat anak laki-laki itu tertidur, Caleb menyalakan api di tungku kecil di kabin. Meski saat itu musim panas, malam di Alaska terasa dingin. Meskipun kelima anak laki-laki lainnya lelah, mereka belum mau tidur. Bisakah kita datang ke dekat api unggun? Seorang anak laki-laki bertanya. Caleb mengundang anak-anak itu untuk beribadah. Dia memulai ibadah dengan sebuah pertanyaan. Siapakah Tuhan bagimu? Dia bertanya. Anak-anak itu bergantian menjawab. Dia adalah juru selamat. Kata salah seorang dari mereka. Dia ada di surga. Kata yang lain. Dia sangat setia. Kata yang ketiga. Fiercely faithful atau sangat setia adalah tema perkemahan tahun itu. Kemudian giliran Caleb untuk menceritakan kepada anak-anak siapa Tuhan itu baginya. Tuhan Maha Pengasih dengan segala sifat terbaiknya. Ujarnya. Dia murah hati, sangat pemaaf, penyayang, dan damai. Seorang anak laki-laki berseru. Itu kata-kata yang sangat agung, kawan. Caleb tersenyum. Tuhan itu ibarat sahabat yang selalu ada untukmu, bahkan lebih baik dari itu. Ujarnya. Anak-anak lelaki itu diam-diam merenungkan gagasan tentang sahabat yang selalu hadir sejenak. Tidak biasanya anak laki-laki itu diam. Anak laki-laki yang terkesan dengan kata-kata agung itu berbicara lagi. Apakah kamu pernah melihat malaikat? Dia berkata. Tanpa menunggu jawaban, dia berseru. Sudah. Kemudian dia menceritakan kisah yang luar biasa tentang bidadari dengan sayap berkilau. Kedengarannya dia mengarang cerita saat dia menceritakannya. Caleb pun tersenyum. Malaikat-malaikat cukup rapi, Katanya. Ia senang melihat anak-anak lelaki itu ingin berbicara tentang hal-hal rohani. Tujuan utama dari Camp Polaris adalah untuk membagikan kasih Yesus kepada anak-anak penduduk asli Alaska. Usai beribadah, kelima anak laki-laki itu memainkan permainan petak umpet yang meriah. Anak laki-laki yang hendak mencari melangkah keluar ke teras. Anak laki-laki lainnya bersembunyi di kabin. Dua orang meluncur di bawah tempat tidur susun, yang lain berdiri di balik mantelnya yang tergantung di dinding, dan yang terakhir duduk di celah antara tempat tidur susunnya dan dinding, lalu menarik kantong tidurnya melewati kepalanya. Setelah bermain petak umpet selama sekitar 45 menit, anak-anak itu pun pergi tidur. Kebanyakan tertidur dengan cepat. Tetapi ada yang sangat rindu kampung halaman. Aku rindu kampung halaman. Katanya kepada Caleb. Aku tidak akan tidur ketika aku rindu kampung halaman. Kamu tidak perlu tidur sekarang, Kata Caleb. tetapi aku ingin kamu berbaring. Dia berbaring dan akhirnya tertidur. Caleb pun ikut berbaring. Ketika dia hampir tertidur, dia teringat bagaimana anak-anak lelaki itu memperlihatkan minat kepada Allah dan ingin membicarakan hal-hal rohani selama ibadah. Dia tersenyum. Tuhan sedang bekerja di hati anak-anak itu. Saudaraku sekalian, terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 sebelumnya yang membantu Camp Polaris menerima kabin baru serta toilet dan kamar mandi yang sebenarnya. Caleb dan anak-anak lelaki di kabinnya berterima kasih kepada mereka yang berkontribusi pada persembahan itu pada tahun 2015. Anda dapat membantu menyebarkan Injil lagi di Alaska dengan persembahan sahabat ke-13 triwulan ini yang akan membantu membuka pusat pengaruh di Bethel. Terima kasih telah merencanakan persembahan murah hati pada tanggal 28 Desember.